Pernah nggak sih Anda ngerasa capek banget, tapi anehnya bukan karena kebanyakan kerja, malah mungkin rasanya kerjaan Anda tuh ya nggak pas gitu. Bisa jadi loh Anda lagi ngalamin yang di buku ini disebut alignment burnout. Semacam kelelahan gara-gara ketidakselarasan. Ini beda sama capek fisik biasa atau kurang tidur. Nah, hari ini kita bakal ngobrol lebih dalam nih soal ini, gimana caranya biar apa yang kita lakuin sehari-hari itu nyambung sama apa yang benar-benar penting buat kita. Tujuannya sih bukan cuma biar kita happy pas kerja ya, kalau itu kan motivasi intrinsik namanya. Tapi lebih dalam lagi, nemuin makna, bahkan pas ngerjain tugas yang jujur aja nggak kita suka-suka amat. Sumber kita kali ini, bab 9 dari bukunya Ali Abdaal, Feel Good Productivity. Misi kita bareng-bareng, yaitu ngupas tuntas konsep penyelarasan ini, terus cari tahu gimana makanya biar produktivitas kita nggak cuma awet, tapi juga enak ngejalaninnya. Siap ya kita bedah bareng? Oke, kita kan sering denger ya, motivasi itu ada dua lah paling utama. Ada intrinsik, kita ngelakuin sesuatu karena emang demen prosesnya, sama ekstrinsik, karena ngejar hadiah atau takut hukuman. Tapi ternyata bab 9 ini bilang kalau pandangan gitu tuh terlalu simpel. Bener gitu ya? Tepat sekali. Pandangan klasik itu ya ada benarnya, tapi emang agak terbatas. Nah, buku ini ngenalin kerangka pikir yang lebih kaya. Namanya Self-Determination Theory atau teori determinasi diri. Intinya, teori ini tuh bilang kalau kita sebagai manusia punya kebutuhan psikologis dasar. Pengen ngerasa otonom, punya kontrol gitu ya. Terus kompeten, ngerasa mampu, sama relatedness, terhubung sama orang lain. Dari teori ini muncul deh spektrum motivasi yang namanya Relative Autonomy Continuum atau RAC. Ini ngelihat motivasi bukan cuma hitam putih, suka atau nggak suka, tapi kayak tingkatan gitu, seberapa otonom kita pas ngelakuin sesuatu. Paling rendah nih tingkat otonominya, itu motivasi eksternal. Anda ngelakuin sesuatu ya murni karena imbalan atau biar nggak dihukum. Titik. Naik dikit, ada motivasi terintrojeksi. Nah ini, Anda ngelakuin sesuatu biar nggak ngerasa bersalah, atau buat naikin gengsi, buat ego lah. Misalnya belajar biar nggak dibilang bodoh. Udah mulai dari dalam sih, tapi rasanya masih kayak ada tekanan dari luar gitu. Nah ini nih yang sering kelewat tapi penting banget. Motivasi teridentifikasi. Ini kejadian pas Anda ngerjain tugas, mungkin tugasnya sendiri ya biasa aja nggak asik-asik amat. Tapi Anda ngerjain itu karena Anda sadar banget dan milih buat ngehargain tujuan di baliknya. Anda lihat, oh ini penting nih buat capai sesuatu yang lebih gede, yang emang Anda anggap bernilai. Secara teknis ini masih masuk ekstrinsik sih, tapi level otonominya jauh lebih tinggi. Karena Anda memilih berdasarkan nilai Anda. Ini bisa jadi sumber motivasi yang sehat dan kuat banget. Baru deh setelah itu ada motivasi intrinsik. Ini yang paling tinggi otonominya. Ngelakuin sesuatu ya karena emang prosesnya itu sendiri udah menyenangkan buat Anda. Wah, menarik banget temanya ya, apalagi antara terintrojeksi sama teridentifikasi tadi. Coba deh kita pakai contoh anak sekolah yang nggak suka pelajaran tertentu. Kalau dia belajar karena takut dimarahin guru, ya jelas itu eksternal. Iya. Kalau dia belajar biar nggak malu nilainya jelek atau biar kelihatan pinter gitu depan teman-teman, nah itu terintrojeksi. Ada urusan sama ego kan? Betul, ada tekanan internal, tapi bukan dari nilai asli. Tapi, kalau dia belajar nih, padahal pelajarannya bikin ngantuk. Karena dia sadar banget nilai bagus di sini itu penting biar bisa masuk jurusan kuliah impiannya. Nah, ini baru teridentifikasi kan? Persis. Dia lihat nilai jangka panjangnya, gitu kan? Walaupun proses belajarnya sendiri nggak seru-seru amat, jadi motivasi ekstrinsik yang model begini malah bisa powerful banget ya. Banget. Kekuatan motivasi teridentifikasi ini kelihatan jelas banget di studi yang dikutip di buku ini. Studinya Canon Sheldon neliti para pendaki Pacific Crest Trail atau PCT. Perlu Anda tahu nih, PCT ini bukan jalur naik gunung biasa ya. Ini tuh jalur super panjang, ribuan kilometer di Amerika sana. Wah, nguras fisik mental banget lah pokoknya. Nah, Sheldon ini nemuin sesuatu yang penting banget. Rasa seneng atau motivasi intrinsik para pendaki ini ya pasti naik turun dong. Ada masanya bosan, capek banget pengen nyerah aja rasanya, manusiawi lah. Ternyata mereka yang berhasil sampai finish itu seringnya didorong sama kombinasi antara motivasi introjected, mungkin rasa malu gitu ya kalau berhenti, dan motivasi identified. Keyakinan kuat kalau nyelesain tantangan ini tuh penting banget buat diri mereka. Tapi ini nih temuan yang paling bikin kaget dan nyambung banget sama obrolan kita. Sheldon nemuin kalau cuma tingkat motivasi teridentifikasi yang secara konsisten nyambung sama tingkat kebahagiaan atau subjective well-being yang lebih tinggi selama mendaki jalur berat itu, bukan motivasi intrinsik yang angin-anginan, bukan juga motivasi introjected yang dasarnya rasa bersalah,
tapi yang identified ini. Tunggu dulu. Ini kayaknya agak lawan arus sama yang sering kita denger ya. Kan katanya kunci bahagia ya lakuin aja apa yang kamu suka, yang intrinsik itu. Tapi studi ini bilang, di situasi sulit, kayak di PCT itu, justru keyakinan sama nilai dari apa yang lagi kamu kerjain, identified, walau prosesnya berat, itu yang bikin kamu ngerasa lebih oke secara keseluruhan. Jadi bukan cuma bantu kamu bertahan gitu aja, tapi juga ngerasa lebih baik pas lagi bertahan itu. Kok bisa gitu ya? Pertanyaan bagus banget. Kemungkinannya gini, motivasi teridentifikasi itu ngasih semacam rasa makna dan tujuan yang lebih dalam pas kita lagi susah. Pas Anda tahu kenapa Anda ngelakuin sesuatu yang sulit. Dan kenapanya itu nyambung sama nilai-nilai inti Anda. Nah, kesulitan itu jadi kerasa lebih bisa ditanggung aja gitu. Anda ngerasa tindakan Anda tuh ada artinya, bukan cuma ngejar seneng sesaat atau ngindarin malu. Nah, inilah inti dari produktivitas yang kerasa enak dan awet, nyambungin aksi sama nilai yang kita pegang. Oke. Itu poin penting banget. Kalau gitu, tantangan berikutnya nih, gimana caranya kita nemuin mengapa kita itu? Nilai-nilai inti yang bisa mancing motivasi teridentifikasi tadi, apalagi buat penyelarasan jangka panjang. Buku ini juga ngakuin ini nggak gampang. Konsep hidup bermakna tuh kadang kerasa ngawang-ngawang ya, abstrak banget. Nah, riset nunjukin pas orang diingetin soal kefanaan hidup ini, misalnya diminta mikirin soal kematian, mereka cenderung jadi lebih fokus ke nilai-nilai yang sifatnya intrinsik, kayak hubungan yang berarti, pertumbuhan diri, kontribusi buat orang lain. Bukan lagi cuma mikirin nilai ekstrinsik kayak duit atau status mata. Ini kayak ngasih petunjuk gitu ya soal apa sih yang sebenarnya penting di lubuk hati kita. Dari kesadaran itu, buku ini nawarin eksperimen praktis pertama buat nemuin mengapa jangka panjang kita. Namanya metode eulogi. Coba deh, luangin waktu bentar, terus tanya ke diri sendiri. Kalau suatu saat nanti saya nggak ada, saya pengen orang ngomongin apa ya tentang saya di pidato perpisahan. Pertanyaan ini tuh ngedorong kita ngelihat lebih jauh dari sekedar jabatan atau pencapaian materi. Lebih ke arah, karakter kayak apa sih yang pengen kita bangun? Hubungan gimana yang pengen kita jalin? Dampak positif apa yang pengen kita tinggalin? Gitu kan? Iya, jadi mikir legacy ya. Benar. Ada contoh menarik tuh dari kelasnya Lee Penn di Stanford, Lives of Consequence. Mahasiswanya diminta nulis draft obituari atau pidato pemakaman mereka sendiri. Dengan ngebayangin akhir cerita yang ideal, mereka jadi bisa mikir, apa sih yang benar-benar berarti sekarang? Terus gimana baiknya mereka ngarahin energi dan waktu mereka saat ini? Selain eulogi, ada lagi alat bantu mikir jangka panjang yang seru nih. Dari Bill Burnett sama Dave Evans di buku Designing Your Life. Namanya Rencana Audisi. Idenya tuh Anda coba bayangin terus tulis 3 skenario hidup yang beda buat 5 tahun ke depan. Skenario 1. Apa yang terjadi kalau Anda lanjut aja di jalur yang sekarang. Skenario 2. Gimana kalau jalur sekarang tiba-tiba ketutup? Jalur alternatif apa yang bakal Anda ambil? Skenario 3, ini yang gila nih. Apa yang bakal Anda lakuin kalau duit sama omongan orang tuh sama sekali nggak jadi masalah? Bebas banget. Wah, seru juga ya. Tujuannya bukan buat milih satu rencana final gitu ya, tapi lebih buat buka pikiran kita ke berbagai kemungkinan hidup. Betul. Latihan ini bisa bantu kita ngecek lagi, jalur yang lagi saya jalanin sekarang ini beneran yang paling nyambung nggak sih sama diri saya? Ali Abdal sendiri cerita, latihan audisi plan ini bantu dia sadar kalau jalur karir jadi dokter yang udah lama dia jalanin, ternyata udah nggak ngasih energi dan rasa nyambung kayak dulu lagi. Oke. Eksperimen eulogi sama audisi plan itu bagus banget ya buat mancing mikir jangka panjang. Tapi seringnya nilai-nilai luhun gitu rasanya masih jauh ya, masih abstrak. Gimana caranya kita nerjemahin itu jadi sesuatu yang lebih megang gitu buat jangka menengah, setahun ke depan gitu misalnya? Nah, ini dia. Disinilah temuan dari studi Values Affirmation oleh Akira Miyake jadi relevan banget. Values Affirmation ini gampangnya tindakan buat negesin lagi nilai-nilai inti yang penting buat kita. Studinya Miyake ke mahasiswa fisika, terutama yang cewek yang sering kena stereotip di bidang eksak, nunjukin hasil menarik. Jadi pas mereka diminta luangin beberapa menit buat nulis tentang nilai yang paling penting buat mereka, bisa milih dari daftar kayak seni, kreativitas, keluarga, teman, politik, mandiri, belajar, olahraga, sosial, musik, karir, spiritual, humor. Sebelum ujian yang susah, ternyata performa ujian sama rasa pede mereka jadi naik loh. Oh wow. Cuma dengan ngingetin diri sendiri soal apa yang kita hargain gitu ya, bisa bikin lebih fokus dan kuat.
Iya, kurang lebih gitu. Nah, buat bantu metain nilai mana aja nih yang mungkin lagi perlu perhatian lebih sekarang, ada alat visual yang praktis banget. Eksperimen 3, Roda Kehidupan, Wheel of Life. Cara kerjanya gini, Anda gambar lingkaran, terus bagi lingkaran itu jadi beberapa irisan atau segmen. Tiap segmen itu mewakili area penting dalam hidup Anda. Contoh segmennya bisa kayak kesehatan, mungkin dipecah lagi jadi tubuh, pikiran, jiwa, terus pekerjaan, misi, uang, pertumbuhan, hubungan, keluarga, pasangan, teman. Bisa juga pengembangan diri, keuangan, kontribusi sosial, kesenangan, hobi. Anda bebas nyesuaiin segmennya sesuai prioritas Anda. Oke, udah digambar segmen-segmennya, terus diapain? Langkah berikutnya, buat tiap segmen, Anda kasih nilai nih, jujur sama diri sendiri. Pakai skala 1 sampai 10. Pertanyaannya, seberapa puas atau seberapa selaras Anda ngerasa sama area hidup itu saat ini? Angka 1 artinya nggak puas atau nggak selaras banget, 10 artinya puas atau selaras banget. Wah, saya bisa bayangin nih kalau saya ngisi ini, jangan-jangan area tidur cukup atau jaga silaturahmi sama teman lama, skornya agak menyedihkan. Pasti banyak dari kita punya area yang rasanya jomplang gitu ya, atau kurang keurus. Tepat, tujuannya yaitu roda kehidupan ini ngasih gambaran visual yang jelas, area mana sih di hidup Anda yang mungkin lagi nggak seimbang atau nggak sesuai sama maunya Anda. Ali Abdal cerita, dia pakai ini terus nemu skor rendah di area romansa, kesehatan fisik, sama misi kerjaannya. Kesadaran visual ini yang akhirnya dorong dia buat ambil tindakan nyata, mulai aktif cari pasangan, rutin olahraga lagi, terus lebih fokus bangun bisnis yang sesuai sama misinya. Oke, jadi udah punya peta area prioritas dari roda kehidupan. Terus gimana ngubah kesadaran ini jadi aksi? Nah, disinilah eksperimen 4. Perayaan 12 bulan, 12-month celebration masuk. Ini jembatan yang bagus banget antara nilai sama target jangka menengah. Coba Anda bayangin, 12 bulan dari sekarang, Anda lagi duduk santai ngerayain kemajuan Anda bareng sahabat dekat. Nah, di tiap area roda kehidupan tadi, pencapaian atau perubahan positif apa sih yang pengen Anda ceritain dengan bangga ke sahabat Anda itu? Oh, jadi ngebayangin hasil akhirnya gitu ya? Yang pengen dirayain? Iya. Tulis perayaan ini secara spesifik. Misalnya, buat area kesehatan tubuh, perayaannya bisa jadi, wah, aku berhasil konsisten olahraga 3 kali seminggu setahun ini, badan rasanya jauh lebih fit. Atau buat hubungan keluarga, aku senang banget deh soalnya berhasil jaga komunikasi mingguan sama orang tua. Tujuannya ya ngubah nilai abstrak, pengen lebih sehat, jadi tujuan konkret yang bisa dicapai dan dirayain dalam setahun. Dan ini langkah kuncinya. Habis Anda nulis daftar perayaan impian ini, buat masing-masing perayaan, tentuin satu langkah aksi pertama yang paling kecil dan bisa Anda lakuin segera. Mungkin minggu ini. Kalau perayaannya soal kebugaran, langkah pertamanya mungkin cari info gym terdekat sama jadwal kelasnya. Kalau soal hubungan, pasang reminder di kalender buat telepon ibu tiap minggu jam 5 sore. Ini bikin tujuan gede tadi jadi kerasa lebih mungkin dicapai gitu. Oke, jadi kita udah punya gambaran besar, jangka panjang, lewat ulogi dan Odyssey Plan. Terus peta area prioritas sama tujuan setahun ke depan, lewat roda kehidupan dan perayaan 12 bulan. Tapi kan kita semua tahu ya, niat baik tuh seringnya kandas di tengah jalan sama kesibukan harian. Gimana caranya biar nilai-nilai sama tujuan ini tetap hidup dan nuntun tindakan kita tiap hari? Ini soal penyelarasan jangka pendek kan? Nah, Anda nyentuh tantangan utamanya tuh. Disinilah konsep proximal goals atau tujuan-tujuan jangka pendek jadi penting banget. Ini target-target kecil yang mau dicapai dalam waktu dekat. Ada studi menarik ke siswa matematika. Ternyata, netapin target jangka pendek yang konkret, per sesi belajar misalnya, selesain 6 halaman soal hari ini. Itu jauh lebih efektif naikin performance sama rasa pede siswa dibanding cuma punya satu target jangka panjang gede di awang-awang, selesain 42 halaman soal dalam 2 minggu. Nggak jelas kapan mulainya kan? Masuk akal, masuk akal. Berayak dari prinsip ini, buku ini nawarin eksperimen 5, 3 misi penyelarasan, 3 alignment quest. Idenya simple, tapi lumayan nampol. Tiap pagi, luangin waktu bentar buat milih 3 tindakan spesifik yang bakal Anda lakuin hari itu juga, yang nyambung langsung ke salah satu tujuan perayaan 12 bulan Anda. Idealnya sih coba pilih misi dari kategori yang beda-beda. Misal 1 dari kesehatan, 1 dari kerja belajar, 1 dari hubungan.
Tujuannya biar nilai sama tujuan gede tadi jadi langkah yang bisa dilakuin hari ini ya. Betul. Contohnya gimana? Buat mahasiswa, 1. Lari pagi 30 menit, misi kesehatan. 2. Fokus belajar topik X sejam tanpa gangguan, misi akademik. 3. Telepon teman lama, tanya kabar, misi hubungan. Buat orang tua yang kerja, 1. Jalan kaki 15 menit pas jam istirahat, misi kesehatan. 2. Selesaiin draft proposal penting itu, misi pekerjaan. 3. Luangin 30 menit main sama anak tanpa gadget, misi hubungan. Ali Abdal sendiri ngasih contoh, 1 sesi latihan di gym, fokus nulis bab 9 bukunya, sama nelpon neneknya. Bener banget. Tapi penting juga buat diingat ya, penyelarasan ini tuh bukan kondisi final yang sekali nyampe terus udah selesai. Bukan gitu. Ini tuh proses dinamis yang jalan terus. Nilai kita bisa geser, prioritas bisa berubah seiring fase hidup. Makanya kita perlu terus bereksperimen dan nyesuaiin diri. Wah, ini kayak jadi ilmuwan buat hidup kita sendiri dong ya. Dan ini nyambung ke eksperimen terakhir yang dibahas. Eksperimen 6. Eksperimen penyelarasan, alignment experiments. Ini semacam kerangka berpikir gitu ya, buat terus-terusan nyari dan muji apa sih yang ngasih kita energi sama makna. Ada 3 langkah utama nih di pendekatan ini. Pertama, identifikasi. Coba deh perhatiin area mana di hidup Anda sekarang yang rasanya paling ganjel, paling nggak selaras, atau kurang bikin puas. Mungkin rutinitas kerja, cara ngabisin waktu luang, atau dinamika hubungan tertentu. Jadi observasi dulu ya. Ya. Kedua, bikin hipotesis. Nah, coba pikirin satu perubahan kecil dan spesifik nih. Ini variabel independennya nih, yang kayaknya bisa ningkatin rasa selaras di area tadi. Misalnya, kalau ngerasa kerjaan nyita waktu banget, hipotesisnya bisa, kalau saya coba nego jam kerja yang lebih fleksibel dikit, mungkin keseimbangan hidup saya jadi lebih baik. Atau kalau lagi jenuh sama rutinitas, kalau saya coba satu hobi baru selama sebulan, mungkin saya jadi lebih semangat. Jadi kayak bikin dugaan gitu ya. Betul. Ketiga, eksekusi dan lacak. Ya udah, jalanin perubahan kecil tadi buat periode waktu tertentu. Misal coba hobi baru 4 minggu, coba batasi ngecek email di luar jam kerja selama 2 minggu. Yang penting di sini, amati dan catat dampaknya. Gimana perasaan Anda? Apa yang berubah? Rasa selarasnya naik, turun, atau sama aja? Pakai catatan ini, mungkin jurnal singkat gitu, buat belajar. Terus, ya sesuaikan lagi hipotesis atau eksperimen berikutnya. Pesan utamanya sih, jangan takut buat bereksperimen sama hidup Anda sendiri. Penyelarasan sejati itu seringnya ditemuin lewat coba-coba, trial and error, lewat berani nyoba hal baru, atau justru ngurangin hal lama, terus perhatiin dampaknya ke energi sama rasa makna kita. Ini perjalanan nemuin diri yang nggak pernah ada habisnya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari obrolan bab 9 ini, rasa capek karena nggak selaras itu beneran ada dan bisa nguras banget. Solusinya ternyata bukan melulu soal kerja lebih keras atau bahkan lebih pintar secara teknis, tapi soal kerja lebih selaras. Nyambungin apa yang kita lakuin sama nilai-nilai terdalam kita. Iya, dan inilah yang ngebangkitin motivasi teridentifikasi yang kuat tadi, yang nggak cuma bikin kita produktif, tapi juga ngerasa lebih enak ngejalanin prosesnya. Dan sekarang, Anda jadi punya semacam toolkit awal nih ya buat mulai perjalanan penyelarasan ini. Betul! Ada metode eulogi sama rencana audisi buat gali visi jangka panjang, ada roda kehidupan buat metain kondisi sekarang, sama perayaan 12 bulan buat bikin target jangka menengah yang bikin semangat. Terus ada 3 misi penyelarasan harian buat mastiin ada aksi nyata tiap hari, dan yang paling dasar, pola pikir eksperimen penyelarasan buat terus belajar dan adaptasi. Perjalanan nemuin dan ngejaga penyelarasan ini emang kayaknya lebih mirip maraton ya, bukan lari sprint. Penuh tikungan sama eksperimen pastinya, di sepanjang jalan. Jadi sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda bawa pulang dan renungin. Apa satu eksperimen penyelarasan paling kecil yang bisa Anda coba jalanin minggu ini? Buat mulai ngetes, apa sih yang sebenarnya ngasih Anda energi dan makna dalam hidup? Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan mendalam kita hari ini. Semoga ada manfaatnya ya, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.